Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih serta diakhiri dengan sholat witir. Doa kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema tausiah tarawih pada malam hari ini adalah zikir dan doa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan zikir dan doa kepada kita setiap bulan Ramadan. Dan sudah pasti Bapak dan Ibu sudah menghafalnya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hafal? Bapak-bapak hafal? Sudah hafal? Artinya tahu? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itulah yang disebut dengan syahadah, persaksian. Deklarasi kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bapak sekalian, syahadah yang kita lakukan ini dilakukan bukan setelah kita lahir ke muka bumi ini, tapi jauh sebelum kita lahir, ketika Allah menciptakan ruh kita, kemudian Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian kita bersyahadah di situ. Qalu bala syahidna, ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Itulah syahadah pertama yang kita lakukan pada saat kita diciptakan ruhnya. Maka begitu kita lahir ke muka bumi, tentu saja kita mesti harus senantiasa memperbaharui syahadah kita. Berapa kali sehari? Berapa kali? Coba dihitung. Subuh tasyahudnya berapa kali? 1. Kalau zuhur 2, asar 2, maghrib, isya berapa kali? 9 kali. Syahadah kita lakukan 9 kali. Nah, di bulan Ramadan syahadah kita lebih dari 9 kali. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan kita sudah pasti mencoba untuk melaksanakan sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada berapa rakaat? Sebelum subuh 2, terus 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bayangkan itu. Belum kita sholat duha, belum kita sholat tarawih, sholat tahajud dan sholat witir. Artinya di bulan Ramadan kita selalu memperbaharui syahadah kita. Pertanyaannya, kenapa mesti harus diperbaharui? Bapak Ibu sekalian, syahadah itu menjadi penting dalam kehidupan manusia. Sehebat apapun amal ibadah kita, kalau kita nggak bersyahadah, maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Misalnya gini, kenal Abu Thalib, paman Rasulullah SAW.
Ketika Rasulullah lahir, pertama kali yang menggendong Rasulullah itu Abu Thalib. Lalu diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib di depan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Lalu setelah Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah berusia 8 tahun, maka yang mendidik, mengajar, melindungi Abu Thalib. Bahkan ketika sudah dewasa, ketika Khadijah dan orang-orang Quraisy akan mengirimkan kafilah ke Damaskus, itu 2/3 dari kafilah milik Khadijah. Lalu Khadijah datang kepada Abu Thalib, Tuan Abu Thalib, karena Abu Thalib menjadi pemimpin mereka saat itu. Tuan Abu Thalib, ini 2/3 kafilah orang-orang Arab yang akan pergi ke Damaskus itu milik saya. Saya minta rekomendasi, kira-kira siapa yang akan membawa bisnis saya ke Syria itu, ke Damaskus. Abu Thalib lah yang merekomendasi Nabi Muhammad untuk menjadi wakil Khadijah membawa kafilahnya itu. Begitu pula setelah peristiwa itu, Abu Thalib lah yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, maka garda yang paling terdepan adalah Abu Thalib. Tetapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim dengan bersyahadah. Maka meninggalnya Abu Thalib itu dalam keadaan kafir. Luar biasa kan amalnya, tapi ketika tidak bersyahadah, maka ditolak seluruh amal kebaikannya. Kemudian Ibu sekalian, syahadah itu bisa merubah diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Contoh Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab bilang, "Ana muta'aqqid, sa'uqattil Muhammadan fi hadzal yawm." Saya sudah meyakini bahwa hari ini saya mesti harus membunuh Muhammad. Akhirnya dia pun keluar menghunus pedang. Dia pun berjalan dengan wajah yang sangat marah, karena menurut Umar bin Khattab, Nabi Muhammad itu pemecah belah bangsa Quraisy. Di tengah jalan bertemu dengan sahabatnya. Lalu ditanya, "Ya Umar, aina satataharra?" "Hai Umar, mau kemana kamu pergi?" Umar bin Khattab menjawab, "Sa'uqattil Muhammad, saya akan membunuh Muhammad." Kata sahabatnya bilang, "Hei Umar, apa lu gak malu mau membunuh Muhammad? Sementara adikmu Fatimah itu sudah murtad dari agama nenek moyang dan menjadi penganut Nabi Muhammad SAW. Apa enggak malu?" Akhirnya Umar bin Khattab yang tadinya mau mencari Nabi Muhammad berbelok arah menuju ke rumah adiknya Fatimah. Singkat cerita, pada saat sudah sampai di rumah, Umar pun bertanya, "Wahai Fatimah, apakah kamu benar-benar sudah murtad dari agama nenek moyang dan menjadi pengikut Muhammad?" Fatimah menjawab, "Kalau memang baik, emang kenapa?" Agak sedikit nyolot juga tuh jawabannya. Umar pun marah. Akhirnya itu ditempeleng, itu ditampar sampai tersungkur berdarah. Tapi pada saat tersungkur itulah Umar bin Khattab melihat Fatimah sedang memegang mushaf itu. Lalu ditanya, "Apa yang ada di tanganmu wahai Fatimah?" "Ini adalah mushaf Al-Quran." "Berikan kepadaku." "Tidak." "Berikan kepadaku." "Tidak." "Kamu kalau ingin menyentuh mushaf ini, mesti kamu harus mandi terlebih dahulu, karena kamu najis. Orang kafir itu najis." Entah kenapa Umar yang tadinya galak begitu disuruh mandi karena penasaran dengan mushaf itu, Umar lalu mandi itu. Setelah mandi baru diserahkan. Begitu diserahkan, ternyata yang tertulis di dalam mushaf itu surat Toha, dibaca oleh Umar bin Khattab.
Taha ma anzalnal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Melihat begitu indahnya susunan ayat-ayat Al-Quran, Umar punya kesimpulan sendiri bahwa tulisan ini bukan karangan manusia, sudah pasti nih firman-firman Tuhan. Akhirnya singkat cerita dia pun pergi mencari Nabi Muhammad, dan ternyata Rasulullah saat itu sedang berada di rumah Al-Arqam. Rumah Al-Arqam dulu itu di sebelah Bukit Sofa, di Bukit Sofa sih. Begitu Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Al-Arqam bertemu dengan Rasulullah, maka Umar pun memeluk Nabi sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Berubah dirinya 180 derajat menjadi orang yang beriman. Keluarganya beriman, para pengikut Umar beriman, yang pada akhirnya seluruh bangsa Arab pun beriman. Itulah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu astaghfirullah. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon ampunan dosa kepadamu. Gitu kan ya? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Kira-kira kalau kita mengucapkan astagfirullah, Allah mengampuni dosa kita atau tidak? Bilangnya pasti. Pasti. Seandainya dosa kita sundul langit, maksudnya itu banyak banget, ketika kita kemudian beristighfar, kata Allah, wala tayasu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah akan dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Di dalam Al-Asmaul Husna itu ada dua kata yang dari akar yang sama, artinya sama tapi maknanya berbeda. Yang pertama ya Ghafur, yang kedua ya Ghaffar. Artinya sama, wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi maknanya beda ketika kita mengucapkan ya Ghafur, ya Allah ampuni dosa-dosaku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalu kita sampai hari ini. Kata Imam Ghazali, ketika kita mengucapkan ya Ghaffar, ya Allah Engkau Maha Pengampun, ampunilah dosaku, maka Allah akan mengampuni dosa masa kini sampai dosa masa yang akan datang. Subhanallah, luar biasa. Maka zikirnya begitu tuh, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Baru berdoa, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. As'aluka ya Allah, aku mohon kepadamu ridhaka wal jannah, ridho dan surgamu. Minta ridho kepada Allah. Kenapa kita minta ridho kepada Allah? Karena kalau Allah ridho kepada kita, maka seluruh amal ibadah kita diterima. Maka kalau seluruh amal ibadahnya diterima, dosanya diampuni, tidak ada balasan kecuali surga. Tapi persoalannya ridho Allah turun kepada kita itu menjadi rahasia Allah. Kita nggak tahu. Jangan-jangan pada saat kita berbuat sesuatu yang kelihatannya kecil, misalnya di rumah cuci piring untuk membantu istrinya, tapi ketika dilakukan dengan tulus dan ikhlas, jangan-jangan pada saat itulah ridho Allah turun. Ini dicontohkan dalam biografinya Imam Ghazali. Jadi di situ diceritakan muridnya bertemu Imam Ghazali dalam mimpinya.
Nah, dalam mimpinya dia melihat Imam Ghazali, gurunya itu sudah mendapatkan karunia, kenikmatan dan kemuliaan. Maka ditanya Imam Ghazali, wahai Tuan Guru, karena apakah engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Apakah karena engkau menjadi penulis buku yang begitu luar biasa? Salah satu bukunya judulnya Ihya Ulumuddin. Apakah karena engkau suka berinfak, bersedekah, sholat tahajudnya nggak putus? Imam Ghazali jawab tuh, tidak, bukan itu. Lalu apa yang menjadikan engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Imam Ghazali bercerita, suatu malam ketika Imam Ghazali mau menulis buku. Kalau sekarang nulis buku pakai pulpen, kalau dulu pakai pena, ada tintanya tuh. Ketika aku akan menulis buku, lalu aku masukkan mata pena ke tinta itu dan aku angkat, entah dari mana tuh ada lalat, kemudian hinggap di ujung mata penaku dan dia menghirup tinta yang ada di pena itu, di mata pena itu. Pada saat itu aku dalam keadaan ikhlas, ridho karena Allah. Aku biarkan lalat itu menghisap tinta yang ada di ujung mata penaku sampai kemudian dia kenyang dan terbang kembali. Ternyata pada saat peristiwa yang kelihatannya remeh-temeh semacam itu, karena Imam Ghazali dengan tulus dan ikhlas, akhirnya turun ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini, kalau kita menginginkan ridho Allah turun kepada kita, kita buka seluas-luasnya untuk berbuat kebajikan. Tadi sudah diumumkan oleh pengurus TKR bahwa kita diminta untuk mengumpulkan THR dan baksos. Siapa tahu dari uang yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu untuk membantu dan membahagiakan orang lain, disitulah ridho Allah turun. Jangan lupa. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murka dan neraka-Mu. Kenapa harus berlindung dari murka Allah? Karena kalau Allah murka kepada kita, seluruh amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya lagi, murka Allah turun kepada kita itu juga rahasia. Jangan-jangan pada saat kita bercanda, Allah murka. Contoh, kita lagi duduk-duduk di lapangan di situ. Kemudian terdengar nih di Masjid Al-Huda suara adzan, hayya 'alas shalah. Lalu kawan kita mendekati, ayo sholat, sudah adzan. Lalu kita jawab, soklah sholat, saya titip salam saja sama Allah. Atau kita bilang sholat itu nomor 2. Ya memang dalam rukun Islam nomor 2. Tapi kalau kita menyampaikan statement semacam itu bercanda, khawatir Allah marah sama kita, murka. Maka pada saat Allah murka, sehebat apapun amal ibadah kita, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada balasannya kecuali neraka. Kemudian doa yang terakhir, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memberi maaf, fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Tadi di awal astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi catatan dosanya nggak dihapus, catatan keburukan kita nggak dihapus. Maka ketika kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun, meminta maaf kepada Allah, Allah akan mendelete catatan dosa dan keburukan kita. Dosanya diampuni, catatan keburukannya dihapus. Maka kata Nabi, orang yang semacam itu di bulan Ramadan kayaumin waladat ummu,
dia seperti terlahir kembali dari ibunya, bersih, suci dari dosa dan noda. Mari kita baca, ikuti saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, kesehatan jasmani dan rohani, agar kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan puasa ini, dan insya Allah di akhir Ramadan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.